Ting dang dang dung. Oke cuy, balik lagi bersama gua di Z Motovlog. Untuk konten kali ini agak sedikit berbeda cuy. Jadi gue libur kerja hari ini, hari Selasa tanggal 10 Januari 2022 cuy. Nah, gue dapat info kalau di perusahaan ini lagi ada lowongan kerja cuy, yaitu 3000 ya. Dan gue udah ada di tempat interviewnya cuy. Dan pokoknya hari ini enak banget dah buat pengalaman ya kan. Ya nggak apa-apa cuy. Jadi kita walaupun begini ya kan, kita bisa dapat pengalaman cuy. Di dalam cuy yang interview rame banget. Gua aja dapat kloter ke 12. Dan itu setiap kloter dipanggil 5 orang cuy. Dan yang datang jam 9 pun belum dipanggil untuk interviewnya cuy. Makanya gue pulang aja lah. Tapi gue udah ninggalin nomor telepon sama posisi apa yang gue pengen lamar cuy. Ya, kayaknya gue gak bakalan keburu, karena batas interview di jam 5 sore cuy. Dan sekarang udah ada jam 1 kurang. Dan baru ada di kloter kedua. Makanya gue sekarang pulang. Dan gue udah ninggalin nomor telepon sama posisi apa yang bakal gue lamar cuy. Nah, untuk lokasinya di Jalan Kemang cuy. Ini dia cuy, perusahaan yang bakal gue lamar, A3000 Creative Compound AC. Dan posisi yang gue lamar yaitu di biasa cuy, di kitchennya cuy. Oke. Jadi gimana keseruan gue pulang lamaran. Jadi konten ini ibaratnya gue bakal cerita-cerita cuy tentang kerjaan lah, ya kan, sesi-sesi cerita tentang kerjaan anjay, lika-likunya. Oke cuy, Bismillahirrahmanirrahim. Bentar cuy, karena gue nggak tahu jalan ya kan, gue mau buka map. Ya, untuk lokasinya ada di Kemang cuy. Gue nggak tahu nama jalannya, pokoknya di daerah Kemang aja. Karena di info lamarannya pun dia nggak diterterain jalan apa segalanya macamnya cuy. Cuma nama restorannya aja cuy. Wah, cuacanya lagi panas pol cuy. Gue pakai Bluetooth intercom cuy, biar suara si map ini kedengeran jelas di kuping gue. Asik. Oke cuy, aduh. Jadi gue tuh tadi bangun jam 9 pagi cuy. Dan rencananya gue mau interview berdua sama temen gue cuy, yang ngasih info locker ini cuy ke gue. Akhirnya gue interview sendiri deh tuh tadi jalan ya kan. Sambil rencana emang mau ngevlog apa, bikin konten juga cuy. Jadi seperti itu cuy mungkin. Oke cuy, buat interview gue kali ini apa aja sih yang gue bawa atau yang gue siapkan untuk ngelamar di tempat perusahaan tadi cuy. Jadi untuk persyaratan yang gue bawa anjay buat ngelamar di tempat tadi cuy, yang pertama itu gue disuruh bawa fotokopi ijazah sekolah yang terakhir cuy. Karena terakhir sekolah gue di SMK cuy, jadi gue bawa fotokopi ijazah terakhir gue cuy, yaitu SMK. Dan yang kedua itu gue bawa fotokopi KTP cuy. Yang ketiga gue juga disuruh bawa pas foto yang terbaru cuy. Dan yang terakhir yang paling penting yaitu CV kita cuy. Jadi itu persyaratan-persyaratan yang gue siapin dari tadi pagi ya kan, buat ngelamar kerja di perusahaan tadi cuy. Ya lumayan butuh perjuangan juga cuy, karena gue kan ngekos ya. Jadi gue lumayan jauh juga tadi pulang dulu ke rumah buat ngambil persyaratan-persyaratan tersebut cuy.
Kayak semisal ijazah, kan ijazah gue juga ada di rumah ya kan. Jadi tadi gue pulang dulu, terus motokopi dulu, panas-panasan cuy, buset dah. Ini cuacanya lagi panas banget soalnya. Jadi gue berangkat dari kosan itu sekitar jam 10-an cuy, buat mandi, prepare vlog ya kan, sama prepare buat interview. Kayak mulai sepatu, nyiapin baju, nyiapin celana, dandan ya enggak. Kan kita kalau mau interview kudu rapi biar enak dilihatnya. Ya udahlah cuy, nggak apa-apa ya kan, buat pengalaman. Tapi seru ngelihat orang rame gitu ya kan. Kali gua itu bener-bener padat banget cuy, buset dah. Gue lupa foto sih tadi karena emang rame banget. Itu ada ruangan, emang disediain tempat duduk banyak cuy. Itu ada sekitar 80, 90 sampai 100 orang lah itu. Sampai luar-luar parkiran orangnya pada berdiri semua. Dan yang di interview itu baru kloter kedua cuy. Dan setiap kloter itu 2 orang sampai 5 orang cuy. Lu bayangin cuy, di jam 1 baru sampai kloter kedua, dan orangnya itu total 90-an cuy. Lu bayangin deh. Makanya gue balik, gue naruh ini doang, nomor telepon sama posisi yang bakal gue ambil di perusahaan itu cuy. Oke, jadi di jam 10 itu gue berangkat keluar dari kosan cuy, di jam 10 pagi. Karena walk-in interviewnya itu dia dari jam 10 sampai jam 3 sore cuy, ya kan. Nah, jam 10 gue berangkat, gue pulang dulu ngambil si ijazah itu cuy. Ngambil si ijazah ya kan. Habis itu gue fotokopi ijazahnya, nyuci foto, fotokopi KTP, sama ngeprint CV cuy. Ya pokoknya gue belum ada yang gue siapin deh, baru tadi pas jam 10 keluar itu gue baru siapin. Dan gue jalan ke sini itu, ke Kemang itu sekitar jam 12 kurang cuy. Gue pikir mah interviewnya nggak serame itu cuy, kayak ya ada lah paling 15-20 orang mah. Tapi ini wah bener-bener parah banget cuy. Nah, gue berangkat di jam 12 kurang cuy. Ya, itu gue startnya itu dari rumah cuy. Dan jarak ke tempat interview ini paling sekitar 10 kilometeran cuy dari rumah gue. Nggak terlalu jauh sih, sekitar setengah jaman lah. Oke cuy, jadi gue sampai di tempat interview itu di sekitar jam setengah satu lah, setengah satu kurang dikit paling. Akhirnya gue parkir ya kan. Parkir juga bayar cuy. Jadi setengah satu gue sampai, dan gue tanya sama kakak-kakak, anjay kakak-kakak cantik banget lagi. Oh my god, wow. Itu dia di depan ya kan, lagi sendirian, anjay sendirian. Gue tanya ya kan, kak maaf aja, sosok cool aja. Ini kakak interview juga ya? Oh iya mas. Bang. Dari gue tanya tuh, mohon maaf kak, untuk tempat interviewnya di mana ya? Oh di dalam mas, mau saya antar, kata dia gitu. Buset. Aduh, dalam hati kayak udah, waduh ini cewek baik banget gitu ya kan. Gimana sih perasaan, kayak biasanya kan orang kalau nanya cuma tuh mas masuk dalam, belok kiri, belok kanan ya kan. Ini mah enggak cuy, kayak langsung diri terus senyum, ayo mas mau saya antar, kata dia gitu. Boleh. Akhirnya gue diantar tuh masuk ke dalam. Memang masuk lagi tuh cuy, lumayan jauh. Dan yang paling mengecewakan itu, ini ada dramanya juga sih. Iya. Jadi pas dia nganterin gue ke dalam ya kan, dia tuh cerita begini ya kan. Gue basa-basi dulu lah. Kakak datangnya udah dari tadi kak? Iya saya udah dari tadi pagi, kata dia gitu, jam 10, jam 11 apa dia ngomong, jam 10 ya? Nah jam 10. Terus dia tiba-tiba ngeluarin kata-kata begini cuy. Ini kecewa banget sih gue, anjay kecewa. Kecewa pada pandangan pertama cuy. I still
love you. Dia bilang begini, iya mas, saya iseng-iseng aja ngelamar di sini. Suami saya itu sebenarnya udah kerja, cuma buat saya cuma iseng-iseng aja, kali aja kalau keterima nggak apa-apa, nanti saya ikut kerja juga. Nah cuy, itu yang bikin gue kecewa cuy, tahu-taunya dia udah punya suami cuy. Cuy anjir, padahal masih muda sih, kayaknya umurnya 22 tahun, 23 tahun lah. Langsung tuh kayak wah, udah bersuami gitu. Jadi jam 12:30 gue sampai naro nama sama posisi yang mau gue lamar. Habis itu udah cuy, gue cabut keluar ya kan, opening vlog gue ya kan, nyambi. Jadi gitu cuy, maksudnya kalau untuk interview itu kita logika aja dah. Maksudnya kalau emang ramai begitu, daripada nanti hasilnya mengecewakan ya kan, mendingan ya udahlah, mungkin belum rezeki. Dan yang balik lagi juga pun bukan gua doang cuy, termasuk si kakak-kakak tadi. Nah si kakak-kakak tadi itu pas habis nganterin gua tuh dia langsung pulang cuy. Dia bilang saya juga mau langsung pulang bang, katanya. Kayaknya nggak bakal keburu, kata dia gitu, karena ini baru kloter kedua. Dia begitu. Nah gue dapet informasinya tuh dari dia tuh. Akhirnya gue ya udah dah, gue juga pulang aja dah, karena memang gue lihat sendiri kok nggak memungkinkan cuy. Jadi buat kalian semua ya kan, perjuang interview, ambil aja pengalamannya. Ya banyak pengalaman lah pasti dari interview itu. Kayak semisal kalau misalnya kita mau interview itu, kita kan dapat pengalaman apa aja nih yang perlu disiapin. Itu pengalaman pertama ya kan. Jadi untuk next interview itu pasti syarat-syaratnya kalian udah pada tahu cuy. Nah buat pengalaman yang kedua, misalnya kita dari percakapan cuy, pas di interview ya kan, pas di interview HRD atau yang interview kita lah ya kan, dari pertanyaan, percakapan itu, kalau misalnya kita udah banyak interview, jadi makin kesini makin percaya diri cuy buat ngomong sama HRD cuy, karena belajar dari kesalahan-kesalahan pas kita interview sebelumnya cuy. Banyak pengalaman dari kita juga kenal orang nanti di sana cuy, di tempat interview ya kan. Ya pokoknya buat kalian semua yang pengen nyari kerjaan, interview kerjaan ya kan, lakuin aja cuy, jangan berharap diterima cuy, karena terlalu berharap juga menyakitkan. Biar kita tuh dapat pengalaman gitu cuy. Ya walaupun interview kita seenggaknya punya pengalaman interview cuy. Jadi di next interview kita udah lebih percaya diri cuy, dari mungkin ada kesalahan-kesalahan di tempat interview sebelumnya cuy. Ya entah dari kesalahan bicara, entah dari kesalahan tentang persiapan ya kan. Nah dari situ kita bakalan tahu cuy, dan itu yang bikin kita lebih bagus dan lebih baik lagi di interview berikutnya cuy. Ya itu mungkin pesan-pesan dari gua buat kalian semua yang pengen interview kerja cuy, apalagi buat fresh graduation kayak gua ya kan. Kecuali kalian semua sudah punya pengalaman tentang kerjaan ya kan, udah pindah-pindah kerjaan, pindah-pindah fashion kerjaan ya kan, itu baru cuy kalian bisa memilih, karena kalian udah merasakannya sendiri. Jadi banyak temen-temen gue itu yang bilang gue kurang kalau di sini, gue kurang kalau di situ, padahal orang itu tuh belum pernah ngerasain kerja cuy. Kadang ya emang ya ini mah gue saran aja gitu, curhat aja ya kan cuy. Yang gue bingung itu dia nggak serak di bagian itu, tapi dia belum pernah nyoba kerja di bagian itu. Nah itu yang gue bikin bingung cuy. Kadang terlalu memilah-milih kerjaan itu buat fresh graduation kayak gue sebenarnya mempersulit buat kita dapat kerja cuy. Karena dari kerjaan kita yang gak sesuai itu menurut kita ya kan, di situ kita dapat kenalan, pengalaman, link-link ya gak?
Jadi bagi fresh graduation itu kalau ada kerjaan apapun yang penting halal ya kan, yang menyanggupi garis bawahi dari kriteria hidup kita, maksudnya adalah latar belakang hidup kita tuh mempunyai kriteria sendiri ya kan. Gas aja cuy. Karena yang kita cari itu di umur-umur gue yang sekarang di umur 20 tahun, yang gue cari itu perkenalan terus juga link-link gitu cuy. Jadi kalau untuk nyari fashion lu di dunia kerja, ya lu harus ada pengalaman dulu lah. Masa iya lu baru lulus sekolah langsung milih-milih buat kerjaan lu enaknya di mana? Ya elah. Bang. Anjay. Itu menghabiskan waktu sebenarnya. Menghabiskan waktu lu yang tadinya udah kerja, udah dapat fashion lu masih milih-milih tuh sampai situ. Ya, gitulah cuy. Nah, kadang semua orang juga ada plus minusnya lah cuy. Dan rezeki juga udah ada yang ngatur. Jadi gua saranin pesen ya kan. Ya begitu aja cuy. Ini khususnya buat fresh graduation kayak gua ya. Nah, pengalaman yang gua dapet cuy dari interview tadi, iya nggak? Buat ngerubah diri gua jadi lebih baik lagi di interview berikutnya adalah yang pertama cuy, diusahakan ya kan. Kalau memang jam tertera di interview itu jam 10, kita datang lebih pagi cuy, jam 8 atau jam 9 cuy. Nah itu pengalaman banget sih. Jadi next interview gue kalau misal diterterain jam 10, gue bakalan datang di jam 8 cuy. Nah ya kan, dapat pengalaman lu. Jadi nggak mungkin lah yang namanya usaha kita itu sia-sia, nggak mungkin, bullshit. Yakin aja cuy. Iya, jadi itu yang gue dapetin cuy dari interview gue yang sekarang. Oh iya cuy, gue juga udah naro lamaran gue cuy ke hotel ini nih depan nih. Gue udah ngirim CV. Kebetulan ada chef gue yang CDP situ ya kan. Jadi gue udah ngirim CV ke dia dan CV gue pun udah dibaca dan di approve oleh HRD-nya cuy. Tinggal nunggu panggilan. Untuk hotelnya ada di ITC Cipulir cuy. Nah ini cuy, kalau misalnya gue jadi keterima, gue kerja di sini cuy. Tuh sebelah kiri. Ini cuy hotelnya cuy. Gue udah ngasih CV ke chef gue ya kan. Nah itu chef gue juga gue kenal di tempat kerjaan gue lama cuy. Jadi ya seperti itulah cuy yang gue bilang, apa aja tuh kalau fresh graduation ambil cuy, karena lebih mudah masuk tuh dari orang dalam. Anjay, bener kan? Iya. Jadi gue kenal pas kerja bareng ya kan di tempat gue yang lama. Tinggal ngirim CV, udah langsung di approve HRD. Ya tetap semangat lah cuy, buat ngeringanin beban keluarga cuy. Apalagi kayak gue ini ya kan, dari keluarga yang sederhana. Jadi apa-apa harus sendiri cuy. Setidaknya kita meringankan beban keluarga kita cuy. Karena harapan seorang orang tua itu yaitu adalah anak cuy. Investasi orang tua tuh sebenarnya anak cuy. Jadi buat kalian semua para anak ya, ini sedih sih, mode sedih. Orang tua itu udah nge-invest kita cuy, dari kecil ngeluarin uang banyak buat kita ya kan, biar bisa ngasilin nanti di kemudian hari cuy. Sebenarnya nggak berharap, tapi emang udah hukum alamnya seperti itu cuy. Jadi ayolah kita banggain orang tua kita cuy. Ibarat perusahaan ya kan, yang udah dibangun berpuluh-puluh tahun, yaitu 20 tahun di umur gue yang sekarang. Harus ada hasil cuy, yang bisa bikin bangga orang tua. Ya mungkin itu cuy pesan gue ya kan. Ini ada razia gak ya? Biasanya ada razia nih cuy di belokan ini. Tapi kalau ada razia lumayan sih buat konten cuy. Iya kayak punya SIM aja lu. Ada cuy SIM, tenang aja. SIM tray. Ada nggak ya? Biasanya di sini nih. Oh nggak ada. Nah ini nih biasa ramai di sini nih. Ngopi dulu kali, warkop enak ya. Oh iya ngopi dulu lah, warkop lah. Minum es, bukan ngopi. Panas banget soalnya.
menenangkan pikiran ya kan, di sela-sela panasnya ibu kota. Beneran cuy, ini panasnya pol banget cuy. Oke cuy, sepertinya gue mau ke warkop dulu. Nanti kalau udah dapat warkopnya gue bakal on cam lagi cuy. Oke cuy, gue udah nemu nih warkopnya, enak kayaknya. Gue mau ngopi dulu, es maksudnya. Alhamdulillah, ya Allah panas banget. Oke, gue mau nge-es santuy dulu cuy. 2 hours later. Oke cuy, untuk sesi nge-es udah selesai nih cuy. Gue mau lanjut lagi untuk pulang ke kosan cuy. Pak, berapa pak? Indomie goreng pakai telur 1, tempenya gorengannya 4, sama temulawaknya 1. Ya, terima kasih. Oke cuy, balik lagi bersama gua si Motovlog. Lumayan lah cuy, tenangan dikit pikiran ya kan, adem, nge-es, temulawak di hati. Sambil makan Indomie juga tadi cuy, karena perut gua udah lapar lagi. Ya jadi begitu cuy untuk konten gua kali ini ya kan. Lika-liku interview kerjaan aja. Dan juga pesan-pesan buat kalian semua yang mau interview kerja cuy. Ya walaupun gue baru ya kan, interview kerja, seenggaknya apa pengalaman yang udah gue dapat gue bisa sharing ke kalian semua cuy. Oke cuy, jadi untuk hari ini ya kan, keseruan gue interview kerja dan sharing-sharing pengalaman buat kalian semua mungkin cukup sampai di sini dulu cuy. Sekarang udah jam 2 pas cuy, dan gue mau langsung pulang ke kosan. Ya makasih semuanya udah mau nonton video gue kali ini cuy. Semoga bermanfaat ya kan. Semoga bisa menambah wawasan untuk kalian semua yang mau interview kerja cuy. Sekian dari video gue kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.